Sejarah penemuan bom atom merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah dunia, terutama selama Perang Dunia II. Proyek ini bermula dari pengembangan sains dan teknologi yang pesat di awal abad ke-20, khususnya di bidang fisika nuklir. Namun sebelum saya membahas topik penemuan bom atom ini lebih lanjut, dengan rendah hati saya mohon kepada saudaraku sekalian, untuk pencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah diklik subscribe-nya, saya ucapkan berlimpah terima kasih dan mari kita lanjut. Penemuan fisi nuklir, proses pemecahan inti atom, menjadi titik awal pengembangan bom atom. Pada 1938, dua ilmuwan Jerman, Otto Hahn dan Fritz Strassmann, berhasil memecah inti uranium menggunakan neutron. Penemuan ini diinterpretasikan oleh Lise Meitner dan Otto Robert Friis, yang menyadari bahwa energi besar dapat dilepaskan dalam proses ini. Pada 1939, Albert Einstein dan Leo Szilard menulis surat kepada Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt, memperingatkan potensi senjata dari penemuan fisi nuklir dan menyarankan pengembangan proyek nuklir oleh AS sebelum Jerman Nazi melakukannya. Proyek Manhattan dimulai pada 1942 dengan tujuan mengembangkan bom atom. Dipimpin oleh Jenderal Leslie Groves dan ilmuwan fisika terkemuka Robert Oppenheimer, proyek ini melibatkan ribuan ilmuwan, insinyur, dan teknisi dari berbagai negara. Beberapa lokasi riset utama untuk proyek Manhattan termasuk laboratorium di Los Alamos, New Mexico, Oak Ridge, Tennessee, dan Hanford, Washington. Los Alamos menjadi pusat utama pengembangan senjata. Salah satu tantangan besar dalam pembuatan bom atom adalah pemurnian isotop uranium-235 dan produksi plutonium-239, yang keduanya dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk bom atom. Proses ini memerlukan teknologi yang sangat kompleks dan sumber daya yang besar. Proyek Manhattan menarik banyak ilmuwan terkenal, termasuk Enrico Fermi, Niels Bohr, Richard Feynman, dan Edward Teller. Kerja sama internasional, meskipun sebagian besar dirahasiakan, menjadi faktor penting dalam keberhasilan proyek ini. Pada tanggal 16 Juli tahun 1945, percobaan bom atom pertama, yang dikenal sebagai Trinity Test, dilakukan di Gurun Alamogordo, New Mexico. Ledakan tersebut melepaskan energi sebesar 20 kiloton TNT dan menandai keberhasilan pertama uji coba bom atom. Pada tanggal 6 Agustus tahun 1945, bom atom pertama yang digunakan dalam perang dijatuhkan di kota Hiroshima, Jepang. Bom tersebut diberi nama Little Boy dan menggunakan uranium-235 sebagai bahan bakarnya. Ledakan itu menewaskan lebih dari 100.000 orang dan menghancurkan sebagian besar kota. 3 hari setelah Hiroshima, pada tanggal 9 Agustus tahun 1945, bom atom kedua dijatuhkan di kota Nagasaki. Bom ini, yang diberi nama Fat Man, menggunakan plutonium-239. Meski ledakan Nagasaki kurang kuat dibandingkan Hiroshima, lebih dari 70.000 orang tewas dan kota tersebut mengalami kerusakan parah. Penggunaan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki memainkan peran penting dalam mengakhiri Perang Dunia II. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Kaisar Hirohito mengumumkan penyerahan tanpa syarat Jepang, yang secara resmi diakhiri pada tanggal 2 September tahun 1945. Selain korban jiwa langsung, bom atom menyebabkan dampak kesehatan yang luar biasa karena radiasi. Banyak orang mengalami luka bakar, kanker, dan masalah kesehatan lainnya akibat paparan radiasi. Pasca Perang Dunia II, dunia memasuki era perlombaan senjata nuklir antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kedua negara berlomba mengembangkan senjata nuklir yang lebih kuat dan canggih, yang pada akhirnya memicu Perang Dingin. Setelah Perang Dunia II, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB dibentuk untuk mencegah terulangnya perang besar. Salah satu tugas utama PBB adalah mengendalikan proliferasi senjata nuklir melalui perjanjian-perjanjian internasional. Pada awal 1950-an, pengembangan senjata nuklir berlanjut dengan pembuatan bom hidrogen, yang jauh lebih kuat dari bom atom. Amerika Serikat berhasil menguji coba bom hidrogen pertama pada 1952, diikuti oleh Uni Soviet pada 1953. Mulai tahun 1950-an,
gerakan anti-nuklir mulai bermunculan di berbagai negara. Masyarakat internasional mulai menyadari bahaya senjata nuklir, baik dari segi kesehatan maupun dampaknya terhadap stabilitas global. Pada 1962, dunia hampir terjebak dalam perang nuklir selama krisis misil Kuba. Uni Soviet menempatkan rudal nuklir di Kuba, yang memicu konfrontasi dengan Amerika Serikat. Krisis ini berhasil diselesaikan secara damai, tetapi menunjukkan betapa dekatnya dunia dengan perang nuklir. Pada 1968, Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) ditandatangani oleh sebagian besar negara di dunia. Perjanjian ini bertujuan untuk mencegah penyebaran senjata nuklir dan mendorong penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai. Meski senjata nuklir menjadi kontroversial, teknologi nuklir juga digunakan untuk tujuan damai, seperti pembangkit listrik. Banyak negara mulai membangun reaktor nuklir untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Sepanjang tahun 1950-an hingga 1990-an, berbagai negara melakukan uji coba nuklir, baik di bawah tanah maupun di atmosfer. Uji coba ini sering kali menimbulkan kekhawatiran tentang dampak radiasi dan polusi lingkungan. Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) dibentuk pada 1957 untuk memantau dan mempromosikan penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai serta mencegah penyalahgunaan teknologi nuklir untuk senjata. Pada 1974, India berhasil menguji coba bom atom pertama mereka, yang dikenal sebagai Buddha Tersenyum. Pakistan menyusul pada 1998, menjadikan kawasan Asia Selatan sebagai salah satu daerah dengan ketegangan nuklir. Korea Utara menjadi perhatian internasional sejak mengumumkan keberhasilan uji coba nuklir mereka pada 2006. Program nuklir mereka menimbulkan kekhawatiran global tentang stabilitas di kawasan Asia Timur. Hingga kini, meskipun ada perjanjian dan upaya diplomasi, perlombaan senjata nuklir terus berlanjut di beberapa bagian dunia. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China terus memperbarui persenjataan nuklir mereka. Pengembangan senjata nuklir tidak hanya memengaruhi aspek militer, tetapi juga ekonomi dan politik. Banyak negara mengalokasikan anggaran besar untuk program nuklir, yang sering kali menjadi isu kontroversial di dalam negeri. Selama beberapa dekade terakhir, ada seruan global yang semakin kuat untuk pelucutan senjata nuklir. Banyak negara dan organisasi internasional menuntut penghentian produksi senjata nuklir dan penghancuran stok yang ada. Perjanjian pengurangan senjata strategis START adalah salah satu langkah signifikan dalam pengurangan senjata nuklir antara Amerika Serikat dan Rusia. Perjanjian ini membatasi jumlah hulu ledak nuklir yang dimiliki kedua negara. Program nuklir Iran telah menjadi sumber ketegangan di Timur Tengah, terutama dengan negara-negara Barat yang khawatir Iran sedang mengembangkan senjata nuklir. Negosiasi dan sanksi terus berlanjut terkait masalah ini. Banyak upaya diplomasi telah dilakukan untuk mengurangi ketegangan terkait senjata nuklir, termasuk pembicaraan denuklirisasi di semenanjung Korea dan perundingan dengan Iran untuk membatasi program nuklir mereka. Pertanyaan etis tentang penggunaan senjata nuklir terus menjadi bahan perdebatan. Apakah benar menggunakan senjata yang dapat memusnahkan jutaan orang? Banyak filosof dan aktivis mengangkat isu ini di forum internasional. Masa depan senjata nuklir masih belum jelas. Meskipun ada kemajuan dalam diplomasi, ancaman perang nuklir tetap ada. Upaya terus dilakukan untuk mencegah penggunaan senjata nuklir.